Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiani Eka Amalia Putri dari kelas 11L akan menceritakan sinopsis dari film Sang Kiai. Zaman dahulu, orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren harus memberikan hasil bumi sebagai salah satu persyaratan masuknya anak ke dalam pondok pesantren tersebut. Namun, ada seorang wali santri yang tidak membawa apapun sebagaimana persyaratan anaknya masuk ke pondok pesantren. Dan respon sang kiai pun baik, ia tetap memperbolehkan santri tersebut untuk mondok di pondok pesantrennya. Kiai tersebut bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemilik pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap oleh Jepang karena menolak perintah sekrai atau hormat kepada matahari, karena tindakan itu menyimpang dari akidah Islam. Salah satu santri bernama Harun menghimpun kekuatan santri untuk menuntut kebebasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maisaroh atau istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari diusingkan ke daerah Denaran. Kiai Haji Wahid dan Wahab Hasbullah meminta agar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan, namun permintaan itu ditolak. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipindah penjara sebanyak 3 kali, yaitu di Jombang, di Mojokerto, dan juga Bubutan, Surabaya. Setelah waktu yang cukup lama dan panjang, akhirnya para kiai termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan agar bisa diajak kerjasama. Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melimpahkan hasil bumi. Jepang menggunakan Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang diketuai Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menggalakkan bercocok tanam, dan hasil panennya diserahkan kepada penjajah Jepang. Rakyat tidak setuju dengan keputusan Jepang, hingga akhirnya para rakyat melakukan perang melawan para penjajah. Para penjajah pun kalah dalam perang, dan sekutu mulai datang. Soekarno sebagai presiden pada saat itu mengirim utusannya ke Tebu Ireng untuk meminta Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempertahankan kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjawab permintaan Soekarno dengan mengeluarkan resolusi jihad, membuat barisan santri dan massa penduduk Surabaya, dan melawan sekutu tanpa rasa takut di kota Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan pendekatan sebagai diplomasi untuk menekan Jepang, namun tetap mengingatkan kepada santrinya untuk berjuang jika diperlukan. Kiai Haji Wahid Hasyim menggunakan diplomasi untuk membebaskan sang kiai dengan bertemu Abdul Hamid Ono, seorang jenderal Jepang yang beragama Islam. Santri-santri Tebu Ireng aktif melakukan perlawanan fisik untuk membela tanah air dan juga agama. Pesan yang dapat diambil adalah pentingnya peran tokoh agama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Diplomasi dan jihad para santri menjadi cara efektif untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Santri dan masyarakat harus memiliki semangat juang dan pengorbanan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Anda tidak bisa menangkap begitu saja apa kesalahan Kiai. Yang baru kah?
Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar! Merdeka!